Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya Muhammad Farutorik dan rekan saya. Nama saya Nurul Rasita, saya Salsabila. Di sini kita bakal ngejelasin apa itu perbedaan sosial, diferensi sosial, stratifikasi sosial, dan mobilitas sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sosial, yaitu struktur sosial. Struktur sosial merupakan tingkatan yang ada di masyarakat. Struktur sosial dibagi menjadi dua, yaitu status sosial dan juga peran. Status sosial dibagi menjadi tiga, yaitu askrip status, achieve status, dan assigned status. Askrip status adalah status yang diperoleh melalui kelahiran. Misalkan kedudukan anak bangsawan, askrip status dapat diperoleh tanpa melakukan apapun. Contohnya seperti Rafathar. Achieve status, kedudukan yang dapat dicapai berdasarkan usaha yang dilakukan oleh seseorang. Achieve status dapat diperoleh melalui upaya pribadi yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga ada assigned status. Status sosial yang diberikan oleh masyarakat atau orang-orang tertentu. Assigned status juga bisa menjadi status yang akan hilang jika jabatannya sudah berakhir. Contohnya seperti Insinyur Soekarno sebagai presiden. Mantap. Udah. Ini aku bakal ngejelasin diferensi sosial. Nah, diferensi sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan karakteristik yang berbeda tanpa menunjukkan tingkatan sosial. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Nah, yang pertama ada ciri fisik. Status sosial yang dimiliki misalnya peran ada dalam masyarakat. Yang kedua ada ciri sosial. Status sosial yang dimiliki misalnya peran dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada ciri budaya. Nah, perbedaan dalam bahasa, adat, atau kebiasaan. Nah, di sini juga ada macam-macam diferensi sosial. Yang pertama ada jenis kelamin. Nah, pembagian berdasarkan laki-laki atau perempuan. Yang kedua ada suku bangsa, kelompok masyarakat dengan budaya atau adat tertentu seperti suku Jawa atau Sunda. Nah, yang ketiga ada agama, kepercayaan yang dianut seperti Islam, Kristen, dan Hindu. Yang keempat ada ras, kelompok yang dibedakan berdasarkan ciri fisik, misalnya ras Asia atau Afrika. Yang kelima ada klan. Klan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama patrilineal, mengikuti garis keturunan ayah. Yang kedua matrilineal, mengikuti garis keturunan ibu. Yang ketiga bilateral, mengikuti garis keturunan ayah dan ibu. Nah, yang terakhir ada profesi. Nah, perbedaan peran pekerjaan seperti guru, dokter, atau pengacara. Tujuan diferensi sosial adalah mengakui keberadaan di masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan dalam masyarakat secara vertikal. Kemudian ada dasar dari stratifikasi sosial, ada 4. Yang pertama, kekayaan. Berarti orang atau masyarakat yang memiliki kekayaan lebih, dia akan berada di posisi paling atas. Yang kedua, kekuasaan. Contohnya dalam politik berarti pejabat yang ada di posisi atas. Sedangkan masyarakat yang tidak punya kekuasaan itu ada di posisi paling bawah. Ketiga, kehormatan. Ini seperti orang yang dihargai karena ada keturunan bangsawan atau orang yang memiliki suatu karisma tertentu. Berarti itu adalah orang yang ada di lapisan atas. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang yang berilmu itu ada di posisi paling atas. Namun maaf, untuk orang yang tidak mengayuh pendidikan itu ada di posisi paling bawah. Selanjutnya ada ciri-ciri dari stratifikasi sosial. Yang pertama, perbedaan gaya hidup. Yang kedua, perbedaan memperoleh hak dan sumber daya. Yang ketiga, perbedaan kemampuan. Yang keempat, adanya simbolisasi. Kemudian ada juga faktor pendorong terjadinya stratifikasi sosial.
Yang pertama ada perbedaan ras dan budaya. Yang kedua ada pembagian tugas yang terspesialisasi. Yang ketiga ada pembagian hak dan kewajiban. Selanjutnya ada sifat dari stratifikasi sosial. Yang pertama terbuka, merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan lapisan tertentu yang memberi kesempatan bagi anggotanya untuk melakukan perpindahan status. Contohnya, anak tukang beca yang menjadi dosen. Yang kedua, tertutup, merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan lapisan sosial yang tidak memberi kesempatan pada anggotanya untuk melakukan perpindahan status. Contohnya, kasta di India. Misalnya, seseorang yang ada di lapisan Sudra, maka dari lahir hingga meninggal dia akan tetap ada di lapisan Sudra. Walaupun dia mau kaya atau di mana, itu tidak bisa merubah kuasa Sudra. Yang ketiga, campuran, merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan lapisan tertentu yang membatasi kewajiban perpindahan status anggotanya masyarakat, namun memberi kesempatan pada bidang tertentu. Contohnya, kasta di Bali dalam bidang ekonomi sudah terbuka. Kemudian ada bentuk-bentuk dari stratifikasi sosial. Yang pertama ada ekonomi. Ekonomi dibagi juga menjadi 3. Yang pertama golongan sangat kaya, yang kedua golongan kaya, dan yang ketiga golongan miskin. Selanjutnya ada politik. Contohnya seperti sistem kasab di Bali yang terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama Brahmana, kedua Ksatria, ketiga Waisya, keempat Sudra. Sistem kasta pada masyarakat Bali dapat dikatakan sebagai sistem stratifikasi tertutup. Artinya tidak sembarangan orang dapat berpindah kasta. Jika individu tersebut terlahir dari golongan Waisya, maka kelak individu itu akan tetap berada dalam golongan Waisya, tidak dapat berpindah ke golongan Brahmana ataupun ke golongan Sudra. Yang ketiga ada sosial. Sosial dibagi juga menjadi 2. Yang pertama demokrasi pendidikan, yang kedua keahlian. Terima kasih. Nah, di sini yang terakhir ada mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial adalah pergerakan posisi individu atau kelompok dalam stratifikasi sosial masyarakat. Mobilitas ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Nah, yang ada bentuknya itu vertikal, horizontal, intergenerasi, sama antargenerasi. Yang terakhir ada saluran mobilitas. Nah, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perkawinan, pendidikan, politik, dan angkatan bersenjata. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.